Perkenalkan, nama saya Gina Agustiani dengan NPM 17071020034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media teknologi dan jaringan. Media, jadi media itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses informasi. Media juga dapat dikatakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi yang terdiri antara lain buku, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, dan gambar grafik, dan komputer. Kapan sih media mulai ditemukan? Jadi, ditemukannya media yaitu sebagai alat interaksi tercanggih manusia, berkembangnya seni, tulisan, dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi, hingga satelit. Ada 4 periode media menurut MC Luhan. Yang pertama, periode tribal, yaitu budaya ucap atau lisan mendominasi perilaku komunikasi manusia pada saat itu. Yang kedua, ada periode literatur, yaitu penemuan alfabet fonetis digunakan manusia sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi secara tertulis tanpa interaksi dan tatap muka. Yang ketiga, ada periode percetakan, yaitu penulisan teks secara massal. Yang keempat, periode elektronik, yaitu ditemukan teknologi komunikasi telegraf yang kemudian berkembang hingga mulai berkembangnya internet era komunikasi interaktif. Tsai Ing-wen membagi media komunikasi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Media komunikasi antara pribadi, 2. Media penyimpanan, 3. Media transmisi. Yang pertama, media komunikasi antara pribadi. Media komunikasi antara pribadi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, suara, yang kedua grafik, yang ketiga teks, yang keempat musik, yang kelima animasi, dan terakhir video. Selanjutnya media penyimpanan. Ada beberapa barang yang termasuk ke media penyimpanan, yaitu buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera film proyektor, pita perekam video, dan disk optikal. Selanjutnya media transmisi komunikasi. Ada beberapa komunikasi yang termasuk ke media transmisi. Yang pertama, komunikasi pos berkuda, telegraf dan telepon, telex dan faksimil, pesawat pagar dan SMS, surat elektronis, dan telepon video, serta telepon bergerak. Setelah dijelaskan apa itu media teknologi dan jaringan, serta bagaimana perkembangannya, lalu media teknologi pun memiliki perspektif teori dalam sosiologi. Dengan mengacu kepada Schaeffer pada tahun 2012, praktik sosial kemediaan dapat dalam kehidupan sehari-hari dan aneka masalah yang menyertainya. Objek materi sosiologi dapat dikaji memakai berbagai teori, yaitu menunjukkan teori yang digunakan ada teori fungsionalis, struktural, konflik, feminim, dan interaksionis simbolik. Media terus berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat, yakni dari masyarakat modern ke sejalan dengan dinamika masyarakat, yakni dari masyarakat modern ke masyarakat postmodern, industri lanjut atau kapitalisme lanjut. Perubahan ini berimplikasi bahwa media pun berubah, yakni dari media modern ke media postmodern. Pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori fungsional ini sering disebut fungsionalisme struktural atau teori konsensus. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat adalah sistem organisme melibatkan hubungan antar manusia. Kehidupan sosial sebagai pencerminan interaksi sosial melibatkan komitmen, memerlukan kekohesifan, bergantung pada solidaritas, berdasarkan resiprositas dan kerjasama. Sistem-sistem sosial yang ada di dalam masyarakat bertahan karena konsensus dan integrasikan oleh otoritas yang dilegitimasi dan cenderung bertahan untuk waktu yang lama. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik berasumsi bahwa masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda. Bahkan, manusia adalah insan egois dan serakah karena selalu ingin memiliki sesuatu yang dianggap berharga melebihi daripada milik orang lain. Dan berakibat, kehidupan masyarakat selalu berada dalam situasi oposisi bahkan konfliktual karena manusia selalu memperebutkan sesuatu yang paling berharga dalam masyarakat. Ketiga, teori interaksionisme simbolik.
Teori interaksionisme simbolik ini melihat masyarakat sebagai interaksi sosial yang mempertukarkan makna lewat suatu hubungan yang komunikatif. Gagasan itu tercermin pada paparan Barbara Lalisle dalam Little John Danforth pada tahun 2012, dan ada beberapa asumsi-asumsi tentang dasar teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka. Yang kedua, kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah. Yang ketiga, dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial. Keempat, teori dramaturgi. Teori ini mengacu kepada teori dramaturgi Johnson pada tahun 1986, dapat dikemukakan bahwa masyarakat adalah ibarat panggung depan dalam permainan sandiwara. Manusia bermain pada panggung depan berbentuk interaksi sosial dengan status dan peran yang berbeda. Permainan mereka terikat oleh motif dan atau tujuan. Mereka bermain di panggung depan seapik mungkin dengan mengikuti skenario pada superstruktur ideologi dan atau struktur sosial. Yang terakhir, teori kritis. Teori kritis atau Lubis pada tahun 2015 memakai istilah pemikiran kritis kontemporer. Pendekatan teori kritis telah berkembang luas, bukan merupakan teori yang tunggal, tetapi bersifat pendekatan multidisiplin. Permainan mereka terikat oleh motif dan atau tujuan. Mereka bermain di panggung depan seapik mungkin dengan mengikuti skenario pada superstruktur ideologi dan atau struktur sosial. Terakhir, teori kritis. Teori kritis atau Lubis pada tahun 2015 memakai istilah pemikiran kritis kontemporer. Pendekatan teori kritis telah berkembang luas, bukan merupakan teori yang tunggal, tetapi bersifat pendekatan multidisiplin. Ada 4 era media. Yang pertama, era tulis. Era tulis di peradaban Mesir kuno mulai dikenal sejak tahun 2605 tahun yang lalu. Begitu pula kebudayaan Cina sudah mulai mengenal budaya tulis kira-kira 3505 tahun yang lalu. Yang kedua, ada era media cetak. Era media cetak ini muncul ketika L.G. Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450. Ketiga, ada era media telekomunikasi. Radio telegraf ditemukan oleh Marquis Guglielmo Marconi tahun 1897 dan dikembangkan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon. Yang keempat, era media komunikasi interaktif. Diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet.